mulai gila. Udah mulai gila. Abraham disuruh sunat kulub. Paham kau? Kejadian 17. Bicara sunat, Juma. Iya, saya bicara sunat. Itu sudah Al-Quran. An-Nahl ayat 123 udah selesai Pak Martin. Tidak bicara sunat. Udah selesai Pak Martin. Sunat. Yang sunat itu Abraham, bukan Ibrahim. Yang sunat itu Abraham. Oh, beda berarti. Bukan Ibrahim. Oh, beda. Ibrahim berarti kalau Yod-Heh-Vav dengan Theos sama enggak? Terjebak sendiri oleh kata-katamu, Juma. Kalau Yod-Heh-Vav dengan Theos sama enggak? Dialog dengan saya kamu akan repot itu. Martin, Yod-Heh-Vav dengan Theos sama enggak? Di mana kata sunat dalam Al-Quran itu di mana? Itu yang saya tanya. Pak Martin, Pak Martin, Yod-Heh-Vav dengan Theos sama enggak? Pak Martin, Yod-Heh-Vav dengan Theos sama enggak? Nabi-nabi Yahudi tidak menyembah Theos. Kristen menyembah Theos. Ayo, sama enggak? Yod-Heh-Vav dengan Theos sama enggak? Theos adalah dewa Romawi Yunani. Sama enggak? Sembahan Yahudi tuh. Martin, dari dulu kau kerjamu kayak gini aja terus Martin. Kapan kau waras? Padahal Tuhan kasih kau kesempatan untuk waras, kau sia-siakan. Tetap aja kau gila. Kau ngurusin sunatnya orang Islam. Ada enggak perintah yang dilanggar oleh umat Islam ketika umat Islam bersunat? Ada enggak? Ada Bang Suma. Apa itu? Galatia 5 nomor 2. Apa bunyinya? Jika kau sunatkan nonotmu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Pret! Ilmu dari mana lagi tuh Paulus dapatkan? Kalau tidak bersunat, Yesus Kristus tidak berguna. Emang apa gunanya Yesus Kristus? Kamu sendiri tidak buktikan bahwa Al-Quran ada kata sunat. Itu aja buktikan dulu Juma. Kamu jangan bunuh diri dengan kata-katamu sendiri. Tidak ada itu. Tidak ada sunat dalam Al-Quran. Jadi kalian sunat itu keliru itu. Tidak ada kata sunat. Al-Quran tidak pernah. Terus kalau kami bersunat, apa yang dilanggar? Ya, artinya kalian niru siapa? Itu yang saya tanya. Iya. Kalau kami bersunat, apa yang kami langgar? Iya, mungkin tidak salah. Tidak salah. Terus kalau Kristen tidak bersunat, kalau Kristen tidak bersunat, tidak konsisten dengar. Sendiri. Kalau Kristen tidak bersunat, apakah ada yang dilanggar? Sunat itu bagi orang Kristen itu sunat hati, bukan sunat kulub. Itu sunat yang sudah digenapi sunat hati. Sunat yang di hatinya ada kelebihan, ada iri, dengki, niat jahat, perkataan jahat, itu sunat. Martin. Ketika berbicara mengenai sunat hati, Martin, di ulangan 6, dengar. Bukan itu maksudnya. Ini yang kalian harus belajar. Martin. Kalian harus belajar namanya kata sunat. Itulah namanya penggenapan. Itu namanya penggenapan. Martin. Kalau Dari kalian dulu kau sunat kayak kulub gini. itu baru ritual agama itu. Martin. Belum sampai ke tujuan. Martin. Yang disebut sunat hati itu, Martin, tunduk terhadap perintah Hasem. Itu sunat hati. Tidak sombong, tidak tegar tengkuk terhadap perintah Hasem. Itu sunat hati. Tidak menghina orang. Sekarang mana perintah Hasem yang kau taati, mana? Mana perintah Hasem yang kau taati, mana? Tunjukkan. Hasem memerintahkan sunat kulubmu. Bunuh orang yang tidak menyunatkan kulubnya. Kejadian 17 nomor 14, Martin. Barang siapa yang tidak menyunatkan kulubnya, bunuhlah sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itulah sunat hati. Kalau sunat terus kenapa kau tidak bersunat? Kenapa kau tidak bersunat? Sementara ada perintah sunat kulub. Kalau kau sunat hatimu, kau harus tunduk kepada perintah sunat kulub. Sunat kulub itu gambaran di perjanjian lama. Udah, kau turun. Biadab. Kau dari dulu penipu aja terus. Turun kau, anak cicak. Turun. Anak cicak. Turun. Sudah tua bau bangke. Bukannya berilmu, malah semakin dongok. Makin banyak. Oke, pasien berikutnya. Woi, ini banyak orderan yang mau naik nih, Bang. Aman, Bang.
Iya, Master Teologi AW. Oke, Ko Jino, selamat selamat Ya. pagi waktu Amerika. Dongok balut. Tadi Bang Zuma mengatakan umat Kristen itu agama Athena, ya kan? Yes. Pertanyaan aku, sudah 1400 tahun Islam belum menjadi mayoritas dunia, Bang. Sepertinya Allah tidak berdaya melawan Athena atau Zeus tuh. Ya, kemungkinan karena iblis lebih kuat pengaruhnya daripada pengaruhnya lebih kuat. Kemungkinan itu betul. Allah tahu. Sayangnya pengikut-pengikut iblis ini terpecah-pecah menjadi ribuan denom. Sayangnya pengikut iblis berpisah-pisah lagi. Tapi satu hati. Bukan denom tapi satu hati. Zuma. Iyalah. Visi misinya sama-sama ke neraka kan? Sama aja. Neraka. Iya dong. Sota. Apalagi? Iya dong. Barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, apa upahnya dari Yesus? Hah? Apa upahnya? Iya. Kejahatan Surga. perginya kemana? Iya neraka. Loh, kejahatan ke surga memang terbalik Tanya sudah. surga toh. Terbalik Tanya memang surga toh. Kan Yesus menjamin keselamatan. Kepada siapa Yesus menjamin keselamatan? Ya, anak Kepada orang umatnya yang Yahudi. percayalah. Kepada orang Yahudi yang melakukan kehendak Hasem Bapa. Itu kata Yesus, Matius 7:15-23, sampai terjaring orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, tapi tidak melakukan kehendak YTHPP, maka dilempar ke neraka. Kalianlah itu. Atas kehendak siapa kalian Iya, beribadah kepada Yesus? Atas kehendak siapa? Tapi sayang saya tidak menyembah Yesus, Bang Zuma. Atas kehendak siapa kalian ke gereja? Tidak ada. Atas kehendak siapa kalian Karena- ibadah minggu? Karena di dalam Alkitab itu tidak tertera nama gereja, adanya sinagoga. Wah, kitabnya tempatnya orang Yahudi berarti. Sementara orang Kristen haram hukumnya masuk ke situ karena dianggap tamek, najis. Sinagoga itu kan pada zaman lampau ya Bang Zuma ya. Kalau sekarang ya jelas gereja. Masa sekarang sinagoga apa dibutuhkan? Beda itu, Dek. Sinagoga itu beda dengan ini. Sinagoga itu sifatnya sama seperti masjid. Nggak ada berhala di situ. Di situ orang mentauhidkan Tuhan, mengesahkan Tuhan di sana. Orang yang masuk ke sana itu orang yang bersih, orang yang kudus. Jasadnya, rohaninya. Sebelum masuk ke sana harus mandi tahir, mandi junub. Di situ harus ada pembasuhan tangan, kaki, wajah, dan seterusnya. Wudhu dalam konsep Islam. Begitu saudaraku. Sementara gereja, tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak pernah mandi junub, mandi tahir. Tempat berkumpulnya orang-orang yang makan babi, makan makanan yang dinajiskan. Tempat berkumpulnya orang-orang yang berkulub. Mana bisa. Sedangkan di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Yesaya 52 nomor 1, jangankan masuk ke sinagoge, ya, lewat saja di kota Kudus Israel itu tidak boleh. Orang-orang yang tidak bersunat itu nggak boleh. Begitu juga dalam Yehezkiel Termasuk ziarah. 44 nomor 6, 7, 8, 9, orang tidak bersunat tidak boleh ikut-ikut ibadahnya orang Yahudi, nggak boleh. Iya, sayang sekali Gitu, orang saudara. Kristen banyak yang tidak seperti itu. Nah, saudara sunat kah? Sunat lah. Nah, kalau sunat kata Paulus, Tuhan kan Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, kata Paulus, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, solusinya, kau cari paha ayam, sambung. tahu. Cuman saya takut 3 bulan kemudian tumbuh bulu ayam di situ, bahaya itu. Iya. Kan tidak berguna Yesus kalau kalian bersunat. Sebenarnya Yesus itu tidak merubah hukum Taurat. Tapi Paulus sendiri yang menuliskan demikian.
jadinya rincau. Berarti Paulus yang mengacaukan kan? Iya, ada mantap. masuk Yesus seperti itu, tetapi tidak. Paulus merubahnya ke yang lainnya, itu yang membuat orang-orang Kristen bingung sampai saat ini. Tapi ya puji Tuhan saya tidak bingung karena saya belajar. Gitu ya. Iya, Oke, saya belajar Dinda, apa yang Dinda Ded, saya saya persiapan asar salah, sebentar. seperti itu. Maaf telah mengacaukan komalnya. Saya sholat asar dulu sebentar. Oke Bang Zuma, selamat beribadah. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau menyembah Yesus itu salah, karena Yesus itu adalah manusia, bukan Tuhan. Mana Suaramu putus-putus. Permainan. itu manusia Masuk Bang Ricardo, masuk. bahasa, bukan tiga seperti itu. Dia tahu apa dia ngomongin, putus-putus suaranya. Putus. Bang Bill mau masuk ke Bang Bill? Masuk aja, masuk. Bang Billy. Nah, ini Pak Martin mau naik lagi nih. Pak Martin masih penasaran nampaknya nih. Sampai mau berhadapan sama Pak Martin. Janganlah kalau ada Bang Juma sekutukan ini. Biar sama saya aja Pak Martin. Pak Martin biar sama saya aja. Enggak apa-apa, Ya, Hi. saya kasih Naikkan Pak. aja, Hi. Biar sama Bang Billy. Saya persiapan sholat. Naik Pak Martin. Kalau saya keras Pak Martin, anggap saja saya lagi bawa materi penataran keempat. Jangan diambil hati. Lanjut. Naik Pak Martin. Pak Martin naiklah. Mana Pak Martin ngapet? Jangan ini. Tapi dia Pak minta. Martin. Ya, jadi ini Bang Master Teologi ini Kristen juga? Iya, tapi saya tidak menyembah Yesus, Bang. Loh, menyembah siapa? Saya menyembah namanya Adonai. Adonai, oke. Bukan Yesus. Yesus itu siapa? Yesus manusia, Bang. Itu kan jelas Tapi dalam pergi, Alkitab. Iya. Tapi perginya ke gereja, ibadahnya. Ibadahnya hari apa? Hari Minggu apa hari Sabat? Saya beribadah itu di kapanpun bisa, Bang. Karena dalam Alkitab itu mungkin tidak tertera ya, tapi saya beribadah setiap hari, Bang, setiap saat, Ini Bang. Saktiopa ini warnanya. Saktiopa ini. Bang, ini ibadah itu hari Minggu itu hanya perkumpulan Iya, itu saja kalau warnanya saya tangkap seperti itu. Saktiopa tuh semua hari baik. Saktiopa. Begitu Ya, dong. semua hari baik saya tapi tidak menganut seperti itu. Saya sih beda lah. Semua hari itu Kristen baik. tapi tidak percaya Beda. Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana itu? Ya, saya bentar Bang. Bang Yosef, bentar Bang. Tadi kan Pak Martin tidak percaya bahwasannya apa namanya pada zaman lampau itu manusia itu disunat ya. Kalau manusia itu tidak disunat ya, kenapa dalam perjanjian lama itu ditulis demikian? Karena 8 hari sunat loh. Putus suaranya. Iya, putus. Bentar ya, tak ambilin headset dulu. Ini iya nih, judulnya bagus nih. Bang Ferry, Martin versus Master. Wow, luar biasa. Martin versus Master.
Suara saya jelas kah? Jelas. Nah, langsung. Ya, buat 1,2K yang menonton jangan lupa di tap layar, di posting ulang, jangan lupa di Oke, follow begini ya Bang Martin ya, saya jelaskan lagi ya. dan teman-teman lain. Terima kasih. Lanjut Bang. Ya, begini ya Bang Martin ya. Tadi kan Bang Martin kan dulu ya. mengatakan Alangkah baiknya ini Bang bahwasanya Billy aja yang jelasin. Anda kan apa? Kristen. Anda kan Kristen. Maksudnya alangkah baiknya Pak Martin sama Bang Billy aja. Iya, Lebih tadi jelas. Apa? Anda kan bukan punya ini, punya Torah, bukan. Anda Kristen. Oke, silakan monggo. Iya, kita tahu di dalam kitab Kejadian 17 itu perintah sunat, bukan sunat rohani itu justru. Di situ yang pertama anak daripada anak Abraham Avinu yang disunat pertama adalah Ismail yang langsung diberikan namanya oleh siapa? Oleh Hashem. Nyaklah engkau namanya anak itu Ismail karena Tuhan telah mendengar. Itu dari arti kata daripada Ismail. Siapa yang duluan disunat? Ismail. Umur berapa? 13 tahun. Bisa dicek situ. Apakah disunat hatinya? Tidak. Disunat adalah kulit katanya. Terus kepada keturunan Ishak dan nanti kepada Yakov seterusnya harus 8 hari. Gitu. Jadi perjanjian sunat yang dilakukan oleh kedua anak Abraham Avinu, baik Ishak maupun Ismail, dilakukan oleh mereka. Walaupun berbeda usia. Bahkan Abraham sendiri udah umur 99 tahun kalau nggak salah itu. Dia disunat. Artinya perintah sunat ini dilakukan bukan secara rohani saja, tapi secara jasmani pertamanya, perintah awalnya. Namun demikian ada dalam Taurat juga harus 2 yang disunat, yaitu sunat lahiriah dan sunat rohani. Apa namanya itu? Dalamnya kita lihat ya, kita lihat ayatnya. Soal sunat ada 2. Tunggu bentar. Bentar Bang Yosef, sebentar. Ada Yeskiel juga tuh. Iya. Iya betul. Tunggu, aku bacain apa dulu ayatnya. namanya, Tunggu bentar. Bacain dulu. Yeskel, tunggu bentar. Oke. Yeskel 28. Engkau akan mati seperti oke. Yeskel 32. Tunggu bentar. Yeskel berapa yang engkau? Ada yang bunyi begini, itu pas nggak Bang Bil? Yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya. Yeskel 44 ayat 7. Yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu, mempersembahkan santapanku yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatan yang keji yang sudah-sudah. Jadi ada 2 memang, yaitu sunat hati dan juga sunat yang lahiriah. Jadi mesti 2 dilakukan begitu. Kalau cuma sunat hati doang, fungsinya sunat lahiriah. Kenapa? Semua orang yang datang di pesta sunat itu akan menjadi saksi bahwa orang ini sudah melakukan perintah Tuhan, perintah Hashem. Itu. Nah, sunat hati itu hubungannya dengan siapa? Apakah sama manusia? Bukan, hubungannya dengan Tuhan yang memeriksa hati, yang mengetahui hati kita. Itu. Jadi sunat hati adalah manusia sama manusia menjadi saksi kalau orang ini melakukan perintah Tuhan, perintah sunat. Namun sunat hati ialah hubungannya Tuhan yang memeriksa hati manusia. Begitu. Lanjut. Sebenarnya ini ya, sambil nunggu dari Kristen juga nanti. Ciri-ciri orang yang disunat hatinya, disunat kulit khatannya, dikerat kulit khatannya. Kenapa? Karena ketika dia menyunat kemaluannya, itu menunjukkan dia mengikuti perintah Tuhan, maka dia tunduk patuh hatinya kepada perintah Tuhan. Itulah maksudnya. Kalau kita membahas salah satu ayat Al-Quran, itu ada dalam surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka.
maka orang itu akan selamat berjaya ketika dia membersihkan dirinya, hatinya tuh maksudnya. Wada karus marabhi fasolla bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dijelaskan inna hadala fis suhufil ula, ini sudah ada di dalam suhuf-suhuf terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah itu ajarannya. Pertama, memang kita harus menyunatkan hati kita dari menyekutukan Tuhan, tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Maka ketika tadi Al-Quran menyebutkan, diperintahkan untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, kalau dalam konteks penerjemahan ajaran Islam, milah itu lebih banyak maknanya. Salah satu kandungan makna milah itu adalah bersunat. Nah, dalam bahasa Ibrani, bismillah, milah itu artinya ternyata orang yang disunat. Bukan sunat hati, tetapi kemaluannya Pak Martin. Nah, teman-teman Kristen berusaha mati-matian membangkang perintah sunat, padahal ayatnya tertulis jelas, di dalam Islam ketika dengan menggunakan kalimat isyarat yang lebih luas, tunduk patuh terhadap perintah sunat. Begitu. Yang anehnya, ketika Tuhannya memberikan contoh di sunat, umatnya tidak mau melakukan yang contoh Tuhannya. Itu kan aneh. Sangel wis. Ya. Boleh saya jelaskan? Pepatah lama mengatakan guru kencing Boleh nggak bersunat, saya jelaskan? murid kencing berkulup. Nanti diancam itu Aki di dalam Yesaya 2 ayat 1. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalamnya. Amin. Ini nubuatan yang akan datang ini. Bahwa orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke kota kudus Hashem. Lanjut. Ya. Boleh saya jelaskan? Silakan Pak Master. Mbak Ya. Martin. Jadi memang dalam Alkitab itu bicara dalam dua hal. Pertama secara lahiriah, seperti sunat kulub itu memang dilakukan di zaman Abraham pertama kali itu. Ya, tetapi dalam pengertian selanjutnya itu kepada bangsa-bangsa lain setelah digenapi oleh Yesus, maka maksud daripada sunat itu adalah sunat hati. Jadi membuang kulit yang lebih itu adalah membuang kelebihan yang ada dalam hati manusia. Karena kalau kita melakukan ritual saja itu belum memenuhi tujuan maksud Tuhan dalam ajarannya. Jadi kita kalau berpegang hanya pada ritual tata cara ibadah, itu kita belum sampai. Tata cara ibadah itu mengarahkan orang untuk berperilaku yang baik terhadap semua orang. Itu kuncinya. Sunat hati itu yang lebih-lebih, yang kotor, yang jahat itu dibuang. Sehingga kita baik dengan semua orang. Itu bukti orang sunat hati. Oke. Itu loh. Jadi Pak Martin. pengertian kita harus dalam konteks seperti itu, Pak penggenapan, Martin. bukan ritual. Ya. Iya Pak Martin, kalau saya tanya kepada Anda, sunat hati itu adalah membuang keegoisan, keakuan, lalu dia mendengarkan, mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Anda setuju nggak kayak gitu? Betul. Ya. Betul. Nah, ketika Tuhan memerintahkan memotong kulit hatannya, itu dipotong, kemaluannya, itu diikuti atau tidak? Itu kan ritual yang sudah digenapi. Kalau dibangkang nggak disunat Ritual yang sudah hatinya. digenapi Yesus. Nggak sunat. Cara yang Itu nggak Hatinya belum. disunat. Belum. Nggak Tadi tunduk kan dan jelas. patuh. Kata itu sama dengan Menyunat hati, menyunat hati, Wujudnya adalah kasih. membuang keakuan, egois, mengikuti Iya. kemauan sendiri, Iya. tapi tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan menyunat kemaluan Pak Martin ikutin atau bantah? Kan Yeskel tadi dibacakan. Anda tidak menyunat hati Anda. Sunat lahiriah dan sunat hati kan ada di Yeskel itu. Itu. Jadi jelas Alkitab itu sempurna. Udahlah, jangan dikarang-karang. Kalau baca perjanjian lama aja nggak cukup. Perjanjian lama itu hanya gambaran, bayangan. Tapi wujud nyatanya adalah di perjanjian baru. Kalau Pak Martin melakukan sunat hati saja, sunat lahiriahnya dilakukan nggak menurut perintah Taurat? Tidak, karena itu sudah digenapi. Nah, berarti Ya, tidak disunat hatinya itu. Nggak tunduk dan patuh. Kita lakukan ibadah seperti apa? Makanya seperti yang kalian suka angkat itu Matius 7, 21, 23 itu gambaran seperti itu. Orang hanya melakukan ritual itu diusir. Yang hanya melakukan ritual itu tidak benar. Harusnya melakukan. Ritual apa yang benar. diajarkan ritual itu diimplementasikan dalam kehidupan. Ini yang tidak dipahami banyak orang.
Iya Orang Pak hanya Marten, melakukan ritual Pak agama, Marten, dia coba tidak jangan benar. terlalu dilebarkan. Kayaknya Pak Marten yang saya tanyakan Jangan itu dia nggak dilebarkan, ini paham. bukan dilebarkan. Ini Iya, digenapi. kayaknya Anda digenapi tidak itu paham. artinya memenuhi tujuan utamanya. Pak Marten, Apa Pak arti Marten, sunat? Anda tadi sudah setuju orang yang menyunatkan hatinya, membuang keakuannya, lalu dia tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Itu Anda tadi Ya, sudah setuju. membuang Iya, keakuan kan? itu kan tidak menjati orang. Iya kan? Iya, buang Membuang semua keakuan dan itu dia tidak tunduk menjati kepada orang. perintah Yaitu Tuhan. Kasih, mengasihi. Iya kan? Itu wujud Iya. nyata dari sunat Nggak, hati. dia itu tunduk, mengasihi. dia tunduk terhadap perintah Tuhan. Anda setuju atau sepakat? Pokoknya harus mengasihi. Itu baru penggenapan dari sunat. Susah. Ya, Mengasihi sesama manusia iya. itulah penggenapan dari sunat. Ah, Jadi sunat, Orang kalau yang sunat kurang tunduk itu belum kepada mengasihi perintah sesama manusia. Tuhan itu termasuk menyunat hatinya atau tidak? Sunat hati itu kelakuan kita harus baik semua, Iya, semua orang. dirubah. Tadi udah sepakat. Nah, ini susahnya. Jangan ritual. Saya ini bicara penggenapannya. Kalau ritual itu agama Yahudi sudah lakukan itu. Tetapi di dalam kitab Taurat sendiri mengatakan sunat hati. Bukan karangan orang Kristen, bukan. Taurat sendiri mengatakan itu di Ada Ulangan dua, 10 ayat 16. ada dua sunat harus hati. dilakukan. Sementara Baik, kamu jangan degil Pak karena Marten sepak hanya satu sunat melakukannya. Harus dua sunat di dalam Taurat. Enggak Sunat disuruh itu. lahiriah dan Taurat sunat bilang hati. sunat hati kok. Taurat mengatakan sunat hati. Taurat sendiri mengatakan sunat hati. Harus Gitu. dua. Tadi kan kita bacain di dalam kitab Yeskiel. Enggak. Tidak, sunat hati itu. Yes, kita para nabi Oke, yang kita buka kitab Kejadian. Kita buka kitab Kejadian. Kita buka kitab Kejadian. Bang, buka Bang, biar saya paham. Lalu Apakah selanjutnya, Kejadian ini bicara soal sunat hati? Kejadian yang awal ya. Kejadian kita lihat. Apakah yang dipotong itu hati atau kulit katan? Coba Kita lihat ya. dipahami pertanyaannya Pak Martin. Oke, coba Pak Martin Kita buka itu ya. membahas. Ya, Coba Pak Martin buka Kejadian 17-14. Itu yang disunat hati atau lahiriah? itu pertama itu kepada Abraham itu baru gambaran saja, gambaran tentang Iya, sejarah enggak, Iya. pertanyaannya yang Gambarannya pertama disunat itu dikatakan nggak, Ayat Pak? 14 tunggu dulu. yang Anda dengar pertama omongan saya disunat dulu dong. yang pertama disunat Dengar itu omongan saya dulu. nggak bisa, kamu dulu dengar Pak Kaki, dengerin. Pertama yang disunat itu dalam Torah Saya ini lebih tahu hati Anda dari atau- soal hati Alkitab, saya atau lebih tahu dari Anda. hati. Tahu Ya, tapi yang tidak disunat duluan mengerti. perintah dalam Torah hati atau lahiriah. Anda lihat ya, ayat 14 itu mengatakan yang tidak disunat itu harus dilenyapkan. Bayangin, orang yang tidak sunat itu dilenyapkan. Itu kata-kata ayat 14 itu berarti kalau orang itu tidak berbuat yang baik, itu akan dimusnahkan, dinerakakan. Itu disunat ayat itu. apanya Pak Jadi, Marten? Dibaca yang Kita benar. baca pelan-pelan saudara-saudara. Dua Gimana orang sih? dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, bukan kulit katan hatinya nih, bukan dikerat hatinya, tapi yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi yang disunat bukan Betul. hatinya, Pak. Betul. Itu Ya, tidak betul. salah. Betul. Bukan hatinya di Tetapi situ, Pak. Di dalam Taurat baca di Tidak dalam ada kitab kata Taurat juga. hati di situ, Kitab Pak. Taurat mengatakan sunat hatimu supaya kamu jangan degil. Ya? Iya, tapi Sunat pertama hatimu perintah supaya sunat jangan itu, degil. Itu perintah Taurat Jelas sunat dulu, itu Pak, bukan pertama sunat hati. ialah fisik, lahiriah, bukan hati dulu. Sunat hati itu ada di kitab Nyambung Keluaran. makanya itu. Astaga, kita lihat ya. Kita Yang lihat dibahas sequences-nya, apa? kita lihat sequences-nya atau tahapan tentang sunat. Pertama di kitab Kejadian, sunat itu benar fisik ya, badan yang disunat dengan kata kulit katan. Kulit apa sini? Mengkerat kulit Mengkerat. katanya, bukan mengkerat hatinya, ya. Oke, itu yang pertama. Mengkerat katan. Kedua, ya, di mana kita Kan itu menemukan apa kata, di mana kita menemukan kata sunat hati, ya, lihat. Ya. Sunat hati pertama itu kita temukan di dalam tahapan terakhir dari Torah, yaitu kitab Ulangan. Yang pertama, kitab Kejadian yang pertama ya, kitab Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Artinya
baik sunat lahiriah, sunat kulit kata yang pertama diperintahkan, dan maupun yang kedua yaitu di kitab Ulangan, hatinya itu harus dua-duanya dilakukan. Begitu tahapannya. Lanjut. Tidak paham, Ya, Pak. seperti pada waktu jam perjanjian lama, orang kan berkiblat ke Yerusalem, harus ke bait suci di Yerusalem. Tapi setelah penggenapan itu tidak dilakukan karena pada tahun 70 bait sucinya di Yerusalem sudah dirobohkan. Ya, lalu Yesus mengatakan rombak bait Allah itu dalam 3 hari aku membangunnya kembali. Itu dalam pengertian rohani. 3 hari itu kebangkitan Yesus, bahwa semua sudah digenapi, bukan lagi pakai bait suci. Kiblat bait suci itu sudah tidak ada. Itu tahun 70 sudah hilang. Diganti oleh gereja. Ini nggak capek. Jangan mengadakan pembicaraan sunat. Pak Martin ini, Ya. Pak Martin supaya ini kita kau nggak paham. Jadi, nyambung ya. perjanjian lama itu Sunat, woy, kenapa kemana-mana ini? Bahasa apa? Kok melebar kemana-mana, Pak? Fokus pertanyaannya Pak Martin, jangan kemana-mana, capek, saya dengernya aja capek. iya, ini Asik, tidak ini. Iya loh. sunat. Teman-teman, Supaya Saya kalian nggak tahu tahu. bahwa sunat Jadi lahiriah gitu, itu Pak baru Martin. ritual. Sunat Jadi, kuluk itu baru ritual. sequences Tujuan atau nyatanya tahapan sunat tujuan itu utamanya kita adalah ketahui kelakuan dari kita. kitab yang pertama dari Torah, yaitu kitab Bereshit, kitab Kejadian 17 tadi. Hendaklah engkau mengkerat kulit katanya, bukan kulit hatinya. Itu baru di tahapan Torah yang terakhir, yaitu kitab Ulangan, baru situ bicara soal sunat hati. Artinya sunat fisik harus dilakukan dulu, karena itu yang menjadi saksi daripada sunat fisik ialah orang-orang yang datang. Kenapa? Orang ini telah melakukan perintah Tuhan dengan bersunat. Pada perintah Tuhan harus bersunat. Itu saksinya orang-orang. Nah, bagaimana dengan sunat hati? Siapa saksinya? Kita tidak bisa menjadi saksi sebagai manusia. Yang menjadi saksi kita bersunat hati ialah Tuhan itu sendiri yang melihat jauh ke dalam hati kita. Begitu tahapan sunat Pak Martin. Iya. Jadi ada sunat hati dan sunat lahiriah, itu perjanjian lama. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Sunat hati belakangan, ada sunat lahiriah, ada sunat hati. Jangan dibalik. Iya, artinya begini, bahwa ajaran Tuhan itu merubah kelakuan kita, bukan melakukan ritual saja. Seperti ibadah di gereja misalnya, itu tidak cukup. Kalau orang Kristen tidak merubah sikapnya dalam hubungan dengan sesamanya, itu tidak cukup. Makanya ajaran di gereja. Apaan sih Pak Martin? Kemana-mana? Apa hubungannya dengan gereja? Sunat hati itu tidak Anda tuh menjati katanya orang. tahu, tidak tahu buktinya. Lalu jawabannya inti istilahnya adalah kasih, mengasihi. Jangan, Pak. Setelah orang sunat hati itu mengasihi, tidak menjahati. Itu maksudnya. Nah, ini supaya saudara-saudara kita sudah. mengerti ajaran Sudah Kristen itu. kemana-mana. Kok kami yang ngerti Tidak Pak? bukan Pak. ritual saja. bukan Harus itu, wujud Pak. nyata dalam kelakuan tiap hari dalam hubungan dengan sesama manusia. Itulah ajaran Kristen yang digenapi oleh Makanya nih sama Zuma dia memang mati kutu dan Pak Martin, Aki masuk Aki. pertanyaan yang disampaikan oleh narasumber, lawan diskusinya Pak Martin. Yang Pak Martin. ditanya apa, jawab apa. Lanjut Bang Willy. Ayo, yang dijawab apa. Jadi akhirnya Martin sudah mengakui bahwa sunat, baik sunat lahiriah dan sunat hati itu perlu. Ya, ada 2. Karena dalam Torah, dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian 17 yang merupakan tahapan yang pertama atau susunan yang pertama, perintah sunat itu yang dikerat bukan hati, tapi kulit katanya, nonotnya. Anehnya itu dalam Al-Quran Baru. tidak bicara sunat. Bagaimana kalian bicara soal sunat? Aduh, saya nggak tahu kalau Quran. Kalau Quran saya nggak tahu. Pak, udah dijelaskan sama udah dijelaskan Bang Juma kan tadi. Sudah dijelaskan, gak ngerti aja Anda. Al-Quran Gimana sendiri sih? tidak Mana bicara mau sunat. diskusi nyambung. Sebentar, ini yang bahas Al-Quran dari tadi siapa sih? Setahu saya yang dibahas Bible ini, Perjanjian Lama. Pak Martin. Tadi udah dibahas Bang tadi Juma. sama Bang Juma. Jadi Pak Martin itu otaknya terbalik, guys. Dia mengatakan tadi yang disunat hati dulu, baru kulit katan. Padahal tahapan Torah Gak itu, nyambung. tahapan Torah itu tetap Kejadian. Yang disunat pertama itu kulit katan, Bentar. baru di Ulangan Saya ya. tangkap begini Bang Yosep. Yang ditanyakan Bang Yosep itu apa? Terus dia membahas tentang sunat hati. Apa pautnya? Kan ditanyakan apakah sunat Anda sudah sunat kulub atau tidak. Tadi saya mendengarkan seperti itu. Nah, Pak Martin malah ke sunat hati. Apa pautannya coba?
Itu gini aja, kan pemaparan sudah tuntas dari tadi. Nah sekarang Pak Martin itu merasa tergelitik dengan Islam. Sekarang begini Pak Martin, kalau tadi juga sudah ditanyakan sebenarnya, kalau umat Islam bersunat ada yang salah atau tidak? Pak Martin. Kita harus taat pada Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ngomong sunat, kenapa kalian itu? Loh, Oh, bahas Nabi kami mengajarkan, mencontohkan sampai cucunya itu juga disunat ketika usia 8 hari. Enggak, ketika kami umat Islam bersunat, ada yang salah atau tidak? Siapa cucunya yang disunat 8 hari ada? Ada. Hasan Hussein itu cucunya. Oh, Cucu kok beliau. kok bisa 8 hari ya, Ki? Sama kayak Ya, memang sunat jangan Israel itu. Di dalam Islam aturannya memang lebih bagusnya itu adalah ketika usia 8 hari, 1 minggu dari kelahiran. 7 hari. Ada dalilnya itu, Abi? Mm-mm. Ada. Ada dalilnya nggak? Ada. Ada hadisnya, di hadisnya Coba Rasulullah. dibacakan dari Rasulullah gimana? Saya jadi penasaran Rasulullah tuh. menghitan cucunya itu ketika usia, aduh, aku harus buka dalilnya. Seperti itulah Gak ya. apa-apa. Bentar saya cari. Dengan akikah, bersamaan dengan akikah. Ya. Nah, Akikah. sebenarnya ini juga sama dengan Yesus. Ketika dia genap usianya 8 hari, maka dibawa dia ke rumah Tuhan untuk disunatkan. Kita buka ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama. Nah, usia 8 hari itu disunatkan dan benerin namanya tuh dilegalkan. Nah, kan gitu, diberi nama Yesus gitu kan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yesus diakikahin setelah 7 hari, disunat, lalu dia diserahkan kepada Tuhan, diakikahin dengan cara memotong burung tekukur atau merpati. Kalau di Islam usia 8 hari disunat, potongnya kambing, laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor, itu akikah. Begitu Pak Martin, aturannya di dalam Saya Islam. baru tahu nih ada Islam, ada hadis mengatakan bahwa cucunya Nabi Muhammad itu umur 8 hari, which is itu sama dengan perintah Hashem kepada Abraham, kepada keturunannya yang setelahnya itu Ishak dan Yakov, Israel, dan sampai sekarang. Ada juga Bang Piri riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu dikhitan kakeknya di hari ke-7, lalu diberi nama Muhammad. Ada juga itu riwayatnya. Jadi seperti itu, makanya dari tadi untuk Kristen ketika umat Islam menjalankan syariat sunat, apa yang masalah untuk Kristen? Gitu loh yang tadi kita bahas kan. Nah, Dia bilang harus tidak ikut ada yang Quran salah. lagi. Sementara di dalam kitab dia ada tapi nggak dia ikutin, dia nggak salah. Pas kita salah. Lupa kali beliau lupa kali ayat itu, Kejadian 17, lupa. Iya, udah jelas dalam kejadian kitab lah perjanjian Kalau lama diributin tuh. sunat, saya mau nanya Bang Billy, ada nggak riwayat dalam perjanjian Torah menyebutkan Musa dikhitan? Ada tidak? Secara eksplisit Musa dikhitan. Ya, di dalam Torah itu ada hints-nya. Jadi dikatakan, maka ibunya melihat dia sempurna. Apa sempurna? Ya, sempurna apa? Bahwa dia lahir sudah dalam keadaan sunat. Gitu. Disunat. Ada beberapa nabi-nabi yang lahir sudah bersunat. Kalau Adam memang sudah dibuat memang sudah bersunat. Sudah begitu, sudah nggak ada kulit katanya dia berbuat Adam. Baru ada Moshe, Noah juga tidak bersunat, sudah sunat lari lahir. Oh, ada juga ya Saya kayak gitu ya. dulu ya, ini karena HP-nya udah lowbat nih ya. Iya, Maaf aja nih. Jadi Iya. tidak tertulis bukan berarti tidak mengerjakan. Intinya seperti itu kan Bang Billy? Iya, Torah selalu, di dalam Torah itu banyak hints, petunjuk-petunjuk. Nah, yang hanya mengerti ini orang Yahudi, celakanya itu. Nah,
Jadi ada kalimat. tafsirnya. Ya, maka ibunya melihat bahwa Musa ini sempurna dulu. Apanya sempurna? Para hakam, para ulama menjelaskan bahwa yang disebut sempurna itu karena tamim ya. Tamim artinya apa? Karena dia itu lahir dalam keadaan sunat begitu. Ini dia Bang Billy. Rasulullah menghitan Al-Hasan dan Al-Husain pada hari ke-7 setelah kelahiran keduanya. Al-Badrul Munir. Oke, catat ya. Bacakan Bah, teksnya Bah. Udah, itu dia. Oh, udah itu. Udah, itu dia. Gedean Ustadz Alif nih. Besarkan host. Ajaran bagaimana, Dek? Nih, Ajaran. di sini dijelaskan ada aturannya disunahkan itu ayuh tanu, yaitu menghitan pada hari ke-7 ya, di luar dari hari kelahiran, berarti kan ke-8. Di anahu karena Nabi SAW khotana telah menghitan siapa? Al-Hasan wal Husain, kedua cucunya namanya Hasan dan Husain, yauma sabiu pada hari ke-7 min waladitihima, dari kelahiran kedua tersebut. Riwayat Imam Al-Baihaqi. Ini dalam sebuah hadisnya kisah Rasulullah. Ini ada sih di terjemahan, kita baca aja ya. Disunahkan menghitan pada hari ke-7 kelahirannya selain hari kelahirannya gitu kan. Jadi berarti dihitung dari besok gitu loh. Nah kan, karena baginda Nabi SAW menghitan Sayyidina Hasan dan Husain pada hari ke-7. Oh, ini ada terjemah kita kan ya, kelahirannya gitu. Ada di sini riwayatnya. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Hakim. Jadi begitu kisahnya. Tapi ini di dalam Islam ada aturannya begitu. Nah, memang ada batasan nanti waktu toleransi untuk menghitan. Kenapa? Karena nanti praktek wajib ibadah ketika akil balik, kemarin sudah kita bahas temanya. Maka sebelum itu kan ada di Islam itu kan ada yang dihitan usia 2 tahun. Anak saya kemarin tuh usia 2 bulan tuh. Sekarang ini belum kering luka hitannya. Karena masih ada waktu jenjang yang agak jauh gitu ke masalah nanti dia wajib ibadah. Karena ketika nanti dia sudah wajib sholat, aturan sholat, maka sudah harus suci posisinya gitu. Biasa kalau masih kecil cepat itu Aki sembuhnya. Iya. Ya, biasanya Rabi Yosef Misrafi di dalam sebuah ceramahnya mengatakan ya bahwa diketemukan umur 8 hari itu vitamin K-nya itu lebih 110. Jadi dia cepat sembuh, misalnya dia sakit cepat sembuh, luka cepat sembuh. Gitu. Dan nggak perlu dijahit kan? Kalau Pak Martin usia segini disunat, lukanya sembuhnya nanti dikubur. Kampak. Tapi sebenarnya Pak Martin ya jaga-jaga aja ya, kita nggak tahu namanya umur ya. Usia Shalom amit-amit ya. Kalau misalnya diambil dari bumi ini, paling tidak sudah dalam keadaan sunat Pak Martin, karena di dalam perintah di dalam Alkitab ya harus disunat gitu Pak Martin. Iya, kita membahas sunat ya Bang Bil ya. Saya itu waktu lahir itu kulub saya itu sudah rasa disunat kata mama saya, dan itu fotonya ada ya. Dan waktu itu juga umur berapa hari ya, 1 mingguan gitu, cuman dibersihin aja kotorannya seperti itu. Jadi kulupnya itu udah dipotong dari lahir. Tapi kamu masih ke gereja apa gimana? Iyalah, pedoman saya kan beribadah. Walaupun ngapain di gereja? Ya? Gereja ngapain? Memuji-muliakan nama Tuhan lah. Masa joget-joget saja. Ya, Tuhan yang mana yang disembah? Kalau menurut dunia itu Yesus. Kalau saya Adonai. Saya tidak menyembah Yesus. Nah, terus ngapain ke gereja? Di gereja kan semua menyembah Yesus, gimana sih? Nggak apa-apa, yang tidak menyembah Yesus, yang tidak menyembah Yesus, biar menimpa ilmu gitu. Gini, di agama Abrahamik ya, yang tidak menyembah Yesus di rumah ibadahnya cuman Yahudi sama Islam. Kalau yang namanya gereja pasti Yesus.
Kalau gereja ya, makanya saksi Yehova nggak pernah menyebut tempat ibadahnya gereja, nggak pernah mereka. Mereka menyebutnya apa ya? Ada sebutan mereka tuh. Bukan, bukan dia nggak mau disebut gereja. Nah makanya kalau kamu masuk dalam gereja, kalau kamu masuk gereja berarti kamu masih ada Yesusnya, masih berbau-bau Yesus. Bang Billy, izin bertanya, apakah agama Kristen ini dimasukkan ke dalam Abrahamik atau bukan menurut Yahudi? Ya kalau dari kan Abraham itu Abraham itu perjanjian diikat antara Tuhan dengan Abraham lewat sunat. Jadi orang-orang yang mengikat perjanjian masuk ke dalam perjanjian Abraham itu pasti melakukan sunat. Ismail melakukan sunat, Ishak, Yakub melakukan sunat. Jadi masuk ke dalam perjanjian Abraham gitu. Kalau teman-teman Kristen, aduh bingung juga nggak masuk itu kayaknya. Bingung juga saya karena kayak tadi tuh Pak siapa Martin Ale, dia nggak bersunat khatan mereka, cuma hatinya doang. Iya, masa Jadi tidak bisa diselip artinya dia tidak bisa diselipkan antara agama Abrahamik ya. Bisa kalau mereka bertobat, meninggalkan Yesus sebagai Tuhannya dan melakukan perintah. Iya, karena Tuhan itu bukan Yesus sejatinya. Kita bisa nariknya tuh dari sini juga sih. Abrahamik itu kan berkaitan dengan agama pewahyuan, yang Tuhan menurunkan wahyunya kepada hambanya yang dipilih, yang menjadi seorang nabi dan menjadi utusan Tuhan menyampaikan firman Tuhan di muka bumi. Kan gitu. Tuhan tetap pada posisinya. Kalau ada ajaran Tuhannya yang turun ke bumi, ya itu udah beda. Keluar dari konsep agama pewahyuan. Karena Tuhannya tuh sendiri yang turun ke bumi. Itu beda. Nggak sama berarti. Itu kenapa begitu Akhi? Karena terjemahan Yesaya 63 itu bukan seorang duta atau utusan, tapi Tuhanlah sendiri yang turun menyelamatkan mereka. Padahal di situ umalah panaf itu satu malaikat dikirim untuk menyelamatkan mereka. Jadi Tuhan mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan mereka. Dalam hal ini konteksnya Yehuda. Dari situ. Bang Bil mau tanya. Tapi kita punya ini ya dari ensiklopedia dunia ya. Artinya dia tidak memihak kepada satu keyakinan lah di sini. Jadi konsep tentang Tuhan ke bumi, lahir, lalu dia tumbuh, menderita, bangkit dan seterusnya, itu konsep agama bumi. Bukan tentang konsep agama pewahyuan, bukan Abrahamik, bukan. Itu yang lahir dari bumi, kan gitu. Karena apa? Karena banyak karena kan di situ banyak persamaan tentang konsep bahwa Tuhan itu turun ke bumi, dia lahir, menderita dan bangkit. Itu konsep agama bumi yang dibuat oleh manusia, konsep agama dewa-dewa. Itu kan kita buka nih. Kelompok dewa, karena banyak kelompok disebutnya juga kan. Dewa-dewa yang lahir, terus dia tumbuh, mati dengan menderita, terjadinya gerhana atau gempa, lalu dia bangkit pada hari ketiga, itu konsep agama bumi, dan banyak contoh dewa-dewanya, sudah ada peristiwanya dari dulu, disebut sebagai agama bumi. Ini nih kalau kita buka kan, ini tidak menyinggung satu agama ya, ini tidak menyinggung satu agama, bahkan di sini tidak ada kekristenan sama sekali. Dewa yang mati dan bangkit kembali dalam ensiklopedia kan ini. Kelompok dewa yang mati dan bangkit kembali juga dikenal sebagai dewa yang mati lalu bangkit, atau dewa yang bangkit adalah konsep untuk mengklasifikasikan sejumlah tuhan, dewa atau dewa dalam mitologi atau agama bumi. Jadi dalam konsep agama bumi yang mengalami satu kelahiran, mati dengan menderita, munculnya sebuah gerhana atau peristiwa serupa dalam kematiannya, melintasi alam gaib atau alam maut kan gitu nanti kan. Setelah kematian dan setelah itu lahir kembali dalam sensasi simbolik maupun literal. Ada contoh dewa-dewanya di sini. Yang di atas contoh dewa itu adalah tersebut antaranya ada Osiris, Adonis, Tammuz, Zalmoxis. Banyak contoh-contohnya di sini. Jadi konsep seperti ini dewa-dewanya gitu. Jadi bukan agama pewahyuan, bukan dari sang pencipta. Memang agama yang dibuat, konsep keyakinan yang dibuat oleh manusia.
Host, sapa dulu tamunya, host. Bah, ngeri kali aku kalau udah ada Boruni ini. Habis lagi otannya. Kemit, sorry. Selamat sore Boruni, selamat sore. Kemit lagi. Ada Boruni. Ya, selamat sore Bang, selamat sore. Ya, selamat sore. Semuanya ya, sehat. Sehat Boruni. Ya, sehat. Langsung mute ada Boruni ya, memang ada magnet kuat ini Boruni sepertinya nih. Ya, saya kan diundang. Begini, benar itu yang disampaikan teman yang siapa ini tadi ya, 02 ya. Jadi sebenarnya gini, saya nggak bisa terima itu mengenai kalau sempat Tuhan itu mati 3 hari. Tentu peradaban kita sekarang tidak ada ya, itu aja. 1 jam aja manusia itu nggak bisa napas, pasti udah metong kan begitu ya. Jadi kalau ada pun mungkin ada seseorang yang bisa berenang menahan napas 1 jam 2 jam, ya itu rasa udah pelatihan yang luar biasa lah ya. Tapi kalau menurutku Tuhan sampai metong itu nggak benar lah, bahkan dari selangkangan itu nggak benar gitu. Wow. Makanya ini kan saya tanya langsung gitu. Karena apa? Sebelum saya ikut perdiskusian ini, saya sudah menikmati kebersamaan dengan Yesus secara fisik begitu. Saya boleh rasakan pengayoman pemeliharaan Dia gitu. Ya, jadi kenapa ada sampai stigma yang mengatakan Yesus itu adalah YHWH, Yesus itu lahir dan disiksa baru jadi Tuhan, atau dia metong? Nah, ini nggak bisa saya terima kan begitu. Jadi simpang siur daripada revisi dari pengkanonan yang ada di Vatikan. Nah, ini menjadi bahan dasar loh, sehingga jangan kita sampai disihir yang mengatakan ini bukunya Tuhan. Tidak, di situ aja jelas tertera Matius, Markus, Lukas, Musa, tulisan Musa itu Kejadian sampai Ulangan begitu, nabi-nabi, kan itu dia. Jadi kenapa mereka ini jadi dikatakan Tuhan? Tapi kalau dikatakan mereka ini berspiritual, bisa saja. Tapi kan sudah ada campur tangan daripada pengkanonan itu tadi, perevisian oleh bapak-bapak gereja yang manfaatkan atas nama Tuhan untuk income. Berat. Keren Boruni, luar biasa. Lanjut Boruni. Income. Kok di mute Boruni? Benar, income. Karena apa ya? Ini nggak usah dulu kita pakai logika. Memang Tuhan itu nggak bisa kita logika. Tapi ingat, logika kita akan lebih dicerahkan daripada tentang kehadiran Tuhan itu sendiri. Bukan berarti logika kita itu dilumpuhkan begitu, sehingga imani saja. Nggak bisa dong. Assalamualaikum. Saya kan sedang memuliakan Yesus. Bang Suma, Bang Alif, dan semua teman-teman dan para pemirsa. Ya. Ini dari Muslim apa Di sini Oten ada ini? yang, maaf ya, saya numpang ya, begini ya, ada yang typing, kau aja nggak punya. Enggak, itu IWG. Yesus tidak hadir di gereja, ngapain saya ke gereja? Jadi begini, ya, Muhammad itu sedih ayat-ayat didustakan, Al-An'am 3334. Ya, kenapa dikumpulkan tuh sama Umar dan Utsman? Muhammad itu mentuhankan Yesus. Apaan sih narasinya? Muhammad itu mentuhankan Isa al-Masih. Islam itu Udah, jangan yang enggak. Yang gini. Kamu mau Kalau mau narasi yang betul. Abah diam dulu Abah, biar saya tangain Abah. Tenang dulu Abah. IWG, kamu mau diskusi atau berpolemik? Kalau enggak saya turunkan. Itu aja. Pilihanmu ada 2, mau diskusi atau berpolemik? Diskusi boleh. Pilihanmu 2, ya. Oke, diskusi. Saya jawab pertanyaan dulu ini. Itu beserta buktinya ya. Tunjukkan datanya ya, oke? Ya. Dan bernarasi liar. Oke, kalau begitu lanjut. Ya, saya menjawab pernyataan Boruni. Ya. Saya tampilkan datanya juga ya. Ya, Allah di dalam Quran itu Isa al-Masih ya.
Allah yang berkata-kata dalam perumpamaan. Quran surah Ibrahim 24. Allah yang memberi kepastian tentang hari Sabtu. An-Nahl 124. Ya, sama seperti Matius tuh, Matius 12 ayat 8. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa kamu bilang? Allah adalah apa gitu? Ya, Allah yang bersyafaat atau bersyalawat. Itu sama seperti Yohanes 17. Ya. Tunjukkan datanya. Ya, itu datanya saya bacain itu. Ya, ternyata Muhammad menyiarkan Islam itu menyiarkan Isa Al-Masih sebagai Allah. Ini modal diskusi apaan kayak gini, Oten? Aduh, Buang, nggak ada ilmunya. Ya, udah dibawa aja kamu. Apaan sih, Ten? Apa kamu? Kamu membuat tuduhan tuh yang nggak masuk akal loh. Udah dibawa aja. Darurat layar aja kamu di bawah. Darurat layar. Pakai jempol kaki. Udah dibawa aja IWG ya. Nggak ada kelak dia. IWG, TG nggak ada yang beres. Ya, sama kayak aki-aki tadi itu. Iya, sebelah IWG sama ITG ini kan beda orang, tapi 11-12 loh. Iya. 11-12. tidak ada satupun di dalam Al-Quran memerintahkan menuhankan Nabi Isa. Justru ancaman yang ada itu jelas. Al-Maidah ayat 17, ayat 72, ayat 73 itu menyapu bersih dalam ajaran Islam ketika orang menuhankan Nabi Isa. Tempat kembalinya juga di neraka. Itu di dalam ajaran Islam. Yang ada justru Al-Quran menasehati orang-orang yang menuhankan utusan Tuhan. Kamu itu sudah berlebihan dalam beragama. Tiba-tiba naik berpolemik seenaknya, lompat sana lompat sini. Lucu. Nggak kayak gitu cara diskusinya, kawan. Ini si Boruni Yesus ini harusnya kalau berdiskusi bukan di sini ranahmu. Harusnya kau berdiskusi ke ranah orang Kristen. Nah, jadi kau menjelaskan tentang Ya udah di sini aja nggak apa-apa. nyambung. Wih, wow. Nah, nggak apa-apa Jadi di sini ini juga aja. banyak Kristen kok. Banyak di sini juga banyak Kristen di sini. Di bawah itu banyak Kristen. Iya, kau masuk ke roomnya yang betul-betul dia Kristen. Di sini sama aja kau bukan menasehati. Di sini mau berdiskusi bukan menasehati, paham? Loh, ngapain kau di sini berdiskusi atau naik? Ya, banyak Kan di sini ruang Kristen. Kau pikir lintas Islam agama. semua ini? Ruang lintas agama apa aja bisa Nggak bisa suka ya bicara. turun aja, udah ikut aja. Enggak. Kalau Boruni Yesus ini harusnya dia berdiskusi antara misalnya kayak HKBP, Katolik, Kristen. Kita sudah poin aja. Kau mau diskusi atau enggak? Banyak di sini Kristen yang mau diskusi, bukan hanya keturun tahu. aja kalau nggak. Jadi ku tanyalah dulu kau Boruni Yesus. Apalah nama gereja? Pasti kau nggak bisa mengatakan. Apalah nama gereja kau? Ngapain aku ke kandang domba itu? Ngapain? Nanya Yesus gereja, nggak ada di gak situ. jelas kamu Ada. tuh. Karena memang Tanya gereja buat apa? gerejamu nggak diakui di Indonesia. Sabar, Master. Gereja Boruni Yesus ini nggak diakui di Indonesia. Yesus sudah mengakuinya. Makanya kalau Kristen ini banyak sekte-sektenya, sekte-sekte yang nggak jelas. Jangan cerita sekte kau. Sekarang gini, diakui Yesus ya kau, itu aja. Ya Jangan diakui lah. cerita seperti itu. Diakui lah. Mana kamu diakui? Masih kau angkat-angkatkan gereja dan kekayaan. Aduh, kekayaan. Heping do mengatur negaron harus kaya, selagi hidup harus kaya. Apa pula lah kau? Kalau kau nggak kaya, nggak bisa Berbahagialah kau orang membantu miskin orang. karena mereka yang punya kerajaan sorga. Loh, itulah bodohnya kau. Memang bodoh lah kau orangnya. Kenapa aku bilang bodoh? Selama di bumi ini harus kaya, tidak boleh miskin. Kalau kau miskin karena kau Udah, malas berarti kerja. kau bukan pengikut Yesus. Loh, pengikut Yesus. Bukan pengikut Yesus kau. Disitulah kau sesatnya kau. Sesat kali kau. Karena kau Hidup masuk di dalam bumi ini kandang harus kaya. penjara.
Ya terserah, berarti kau ajaran si Billy. Ajaran apa? Saya mencari uang banyak-banyak supaya saya bisa membutuhi keluarga saya, orang lain, membantu orang. Kalau kamu miskin gimana kita mau beribadah? Jangan kau bilang, Orang sana pun dikerjakannya disitulah itu. Nggak usah kau cara mikir, berpikirmu nggak usah sempit. kau pamer-pamer cari duit untuk makan ini dan itu. Kucing pun dikerjakan itu cari makan sama burung. Wah, jadi harus kaya. Pokoknya kalau nggak ada kau, semua berarti kau bukan menjauhimu. pelit Yesus kau. Kucing sama tikus. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kalian pun yang di sini, yang Islam, Harus yang mulai yang Kristen, menjadi jangan Tuhanmu. berpikir, terus kau berpikir di akhirat. Jadi kamu kalau mau ke akhirat mati aja sekarang udah. Ngapain aku mati? Justru kau yang mau mati. Mindset kalian itu perlu dirubah. Hidup di dunia ini harus kaya. Biar tahu. Cari uang yang banyak. Jadi orang pun menghargai kau. Udah, makanlah doda itu biar kaya raya Makan kau. doda. Kau makan teni babi. Pupu itu. Itu. Jadi babi kau makannya Bur Yesus? Makan babinya kau? Makan lah. Kau lucu. Ku makan. Taiknya kau makan? Ku makan. Oh, pantas matem. Ya iyalah, pupu itu. Tahu kau kebunku pakai tai babi tuh. Ada itu 6 hektar pakai tai babi biar tahu kau. Makanya coba. Yang ku bilang itu jangan sepele kau. Harus waras kau Bur Yesus. Kau udah salah jalan kau. Sektemu sudah nggak jelas lagi tuh. Iri, sombong. Kenapa rupanya kalau aku di rumah Islam? Kalau kita itu perlu sombong kepada orang yang sombong, itu harus ya. Semua yang nonton di sini, orang sombong harus sombong. Lu jangan mau dipijak-pijak sama orang sombong. Master, tahan dulu Master. Ini mama versus mama ini. Belum kelar ini mereka. Tenang. Enggak, saya yang herannya si Born Yesus ini nggak ada terdaftar gerejanya. Gimana kau bisa berkhotbah kau nggak ada gereja kau? Itu loh. Kau bilang pula emangnya dia Yesus itu nggak mati, kau bilang. Ya memang nggak mati Yesus itu. Maksudku emangnya disuruh Yesus bikin gereja? Dah. Imat kau nggak kau baca semua Alkitab yang tertulis. Alkitabmu pun kau baca sendirinya pula, iyalah. Kau tulis sendiri, kau baca sendiri, iyalah. Inilah buktinya Tuhanmu manusia harus punya wasiat tercatat, ya kan? Kau memang karena korban sakit hatinya kau dari gereja lain. Jadi yang benar yang mana sih ini? Yang Tritunggal kah apa Born Yesus ini? Yang benar yang mana ini? Kalau saya Tritunggal. Saya Iya, Tritunggal. yang benar yang mana? Kalau saya walaupun saya Protestan, saya memang pindah ke Protestan karena saya memang menikah dengan suami saya. Jadi sebenarnya yang benar itu, saya akui aja ya, agama Kristen yang paling benar itu sebenarnya, walaupun saya Protestan, itu Katolik. Katoliklah yang benar sebenarnya. Nah, kalau kami Protestan, iya dengar loh, kami Protestan, dengar. Loh, ya udahlah ke Katolik lah kau diskusi. Loh, saya mau pindah Katolik saya ini, saya nggak mau lagi ya Protestan. Udah pindah aja kok, ribet kali kau. Nah, nanti bentar lagi aku mau masuk. Katolik yang apanya, sekte-sektenya. Kenapa nggak KKBP aja kak? KKBP. Ya saya HKBP sekarang. Cuma HKBP, walaupun saya HKBP, nggak separah si Born Yesus ini, nggak jelas ajarannya. Kalau orang-orang ini kayak Born Yesus ini, adat pun nggak penting sama ini. Ini anti adat orang ini. Ulos, kayak kami orang Batak, ulos dibakari orang ini, dibakari. Nggak jelas sama orang ini. Buktikan kalau salah, buktikan. Lebar ke sana. Kita diskusi Bible bukan adat Batak. Iya. Biar aja. Nah, ada hubungannya itu. Kalau ajaran kau, ajaran agama kau itu anti adat. Kita sebagai orang Batak harus menghargai adat. Kalau di gereja kau nggak menghargai adat dirimu. Itu loh adat istiadat. Kalian bakarnya ulus. Kalau di HKBP tidak, tetap menghargai adat. Nggak parah-parah banget lah. Kalau di gerejanya si Born Yesus ini dibakari apa? Kudus. Ngeri orang ini. Kau bukan pengikut Yesus, kau itu leluhur. Leluhur, iyalah. Leluhurku tetap saya hargai. Kan jemaat iblis kau. Berarti kau bukan Batak kau. Siapa namanya di Batak tuanya si Belegu? Siapa? Si Belegu apa namanya?
Parmalim lah bang, janganlah parmalim ya. Belenggu. Bukan. Udah. Jangan bang. Lebih salut lagi aku nengok permalim daripada kau. Parmalim lah bang, itulah yang sah. Kalau permalim itu nggak mau dia menyinggung agama lain. Dia Ya dengan udah, ini sendiri kan aja. diskusi, ada kesempatan, manfaatkan. Betul Boroni, betul. Cuma kau murni Yesus, kau salah menempatkan cara komal kau jadi bahan tertawaan sama Islam. Kok jadi Islam itu tak ketawa nengok kau. ketawa orang, mau telanjang orang, kebakaran semuanya, nggak ada urus itu, orang urus. Siapa yang mau, siapa yang mau, siapa yang diri mau. kau di situ. Macam Kami menjual diri kau di situ. menyimak loh. Kami menyimak dengan seksama loh ini. Jangan kau bilang kami tertawakan. Kayak mana ini siapa ini terus tunggal ini? Ya di hati kita. Diskusi. Kita mana tahu. Nggak ada ketawa. Kita nggak tahu apa di dalam hati kalian. Pas kita ketawa kalian nengok kami nih, ha. Jadi ini saya tahu diri nih. Kan yang indah, yang Kita diskusi lihat. dia boleh ketawa, kenapa rupanya? Bagus itu. Banyak kamu tahu isi hati orang, Mbak Enis. Emang kamu tahu isi hati orang? Saya ilmu psikolognya tinggi. Sekarang saya sarjana psikolog. Iya, Pak. Aku kalau aku ketawa, kedengaran aku mute. Nggak ada ketawa aku dari tadi. Iya loh. Iya, Ketawa gini. sudah saya bilang. Kalau ketawa aku Sebenarnya, nyi begitu. kekristenan ini sudah ini sebenarnya di Katolik itulah sebenarnya yang benar. Kuakui ya. Dasarnya walaupun apa? Kalau saya Udahlah, ciumlah patung itu. ya cium patung itu. Lihatlah patung itu. Nggak usah bawa kemana sudah. Paham, nggak mau. Ayo duel. Kalau nggak terlalu parah, nggak seperti ajaran kau sebenarnya. Walaupun HKBP Protestan tidak separah itu, tetap masih di Kau alur yang. punya basic Bible enggak? Kalau ajaran kau ada. tahu kau yang Islam yang membubarkan agama itu ya kayak gereja kau yang kau bikin gerejamu di rumah. Orang berisik dengar gereja kau tuh, makanya dibubarkan. Ya itu. Tuhan Yesus tolong. Lah, iya, yang benarnya itu sebenarnya. Saya kan berbicaranya objektif saya. Sebenarnya kalau kalian tuh buat gereja-gereja di rumah ya mengganggu. Host yang cerdas dulu lah diskusinya, nggak ada yang. Iya, yang cerdasnya di situ. Makanya saya bilang, Borni Yesus, jangan kau buat gereja di rumahmu. Kau bikin gereja satu. Kau Yesus jelas mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Sempat aku membangun biar ada edukasi, 3 orang tumpur. Host ini mau dilanjut gimana, Host? Host, besarin host biar ada edukasinya. Iya. Oke, di sini ada dikatakan Anoki Hasim Eloeka asal kami Islam tawadim. Lo iya leka erim asrim alpanai. Lo taseleka, lihat. Lo taseleka apa? Nah, bahasa apa itu? Aku nggak ngerti aku itu. Bahasa Ibrani itu ya? Temuna. Apa artinya? Jangan membuat bagimu Patung yang menyerupai apapun. patung fekol temuna serta gambar ikon apapun nggak boleh. Tuh. Oh gitu. Begitu. Jadi kalau misalnya Menyembah. Katolik, ya mereka di dalam gereja ada patung Yesus, terutama patungnya. Iya. Terus Orang mereka protes. Kami Protestan mengenal Yesus itu dari Katolik. Jelas itu. tapi bertentangan dengan Taurat ini. Vesel Enggak. itu patung. Pokoknya kami itu Protestan. Kalau ada di sini Protestan yang menonton, itu harus mengakui. Kita Protestan yang ada di sini, kalau ada yang menonton ya, kita mengenal Yesus itu dari Katolik. Titik. Ya. Jadi jangan ini. Jadi nih si Borni Yesus ini mengenal Yesus itu kau karena kau pernah mengenal namanya gereja Katolik. Kalau nggak ada gereja Katolik, kita nggak kenal. Biar tahu Borni Yesus. Kau buat lagi sekte, udah ada sekte, kau bikin lagi sekte. Tahap apa sekte-sektemu tuh? Nggak jelas. Aman nih mah. Jadi nggak jelas. Aku aja sebagai Kristen nggak suka saya lihat-lihat yang sekte-sekte baru itu. Adalah namanya. Semuanya samamu. Kok ocop, bikin pendidikan. Kalian itu apa? Suka membuat nama-nama baru. Adalah kalian buat nama. Siapa rupanya bikin nama baru? Apalah, Banyak sekte terserah. tapi satu. Banyak lah. Yang lain itu, kalau saya enggak, pimpinanku Yesus tadi pagi siapa itu? Kau mempermalukan Membicarakan Kristen, kata kau tuh menjelekkan Injil. Kristen. Jangan kau
siapa pimpinanmu Boruni, katanya kan si Edi. Siapa pimpinanmu Boruni? Yesus. Dia penjara karena Yesus bilang. Kamu umatmu aja Boruni Yesus cuma 3 orang. Gimana ya kau? Umatmu cuma 3 orang. Main umatku, nggak ada umatku, capek. Kau pendetanya kau pula umatnya. Kau pula ngasih persembahan. Aku pendeta, muncung yang bilang aku pendeta, nggak ada pendeta. Udah aku bilang kayak gereja-gereja kalian itu banyak yang jadi bisnis masuk pendeta itu Buddha, itu pendeta. Sebenarnya di gereja kalian yang perpuluhan Borni Yesus. Kalau di Katolik sama apa tidak ada perpuluhan ya. HKBP, ingat kalian ya. HKBP Katolik tidak ada perpuluhan. Perpuluhan nggak boleh dalam Torah. Perpuluhan hanya berlaku bagi orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan tidak ada perpuluhan di Katolik, tidak ada. Tapi kalau di gereja-gereja kayak orang-orang ini, kayak Borni Yesus ini, bisnis ini semua nih. Kalau si Borni Yesus ini, bisnis jadi mereka. Tapi kalau berdoa orang ini, sampai manja ke langit. Tapi perilakunya nggak benar, suka menjelek-jelekkan apa. Pokoknya nggak jelas lah. Menjelek-jelekkan siapa lagi? Perpuluhan persembahan apapun nggak berlaku sama kami. Kayak mana ini siapa ini? Kalau di Katolik itu nggak ada ya. Saya Protestan nih, HKBP saya. Lah, kalau mau Katolik, kalau yang benar saya benarkan. Iya, gitu. Cuma kalau di HKBP kenapa ada turun sudah Mbak. Jadi kalian saudara-saudara Muslim, saya bilang ya, kalian kan tidak paham Kristen. Kristen itu banyak sekte. Ya, tidak semua Kristen itu adalah Kristen. Nah, begitu. Jadi sama juga dengan dengan di Islam. Islam pun nggak mungkin satu aja sekte kalian. Pasti ada Muhammadiyah, ada Syiah, ada Sunni, ada ini. Ya seperti itu juga kami. Nah, orang yang seperti itu menyalah, kami lawan. Di samping kau nih Kristen juga, tapi dia nggak percaya Yesus itu Tuhan. Ini Master. Yang mana? Ini Master. Yang mana coba? Yang mana? Samping kau nih. Master mana? Itu bacalah. Nggak ada di sini, yang ada Alif, Dedi, Richard, Saiful. Oh ini Master Teologi ya. Adanya. Kenapa sih Master Teologi ini? Tidak dianggap Bang, sudah Bang. Oh kalau si Master Teologi ini agama apanya ini? Agama apa ini? Setan-setan ini. Kalau si Master Teologi ini. Setan-setan. Ada-ada aja kamu itu. Enggak sih. Bang Master dijawab lah. Gimana? Udah aku bilang kayak si Master Teologi ini, kayak si Borni Yesus. Aduh, sekte-sekte berat itu. Nggak jelas. Kau bilang ke setan, anak. Siapa yang setan? Saya apa kau? Enggak, kau gereja apa? Aku tanya dulu kau, biar tahu aku apa namanya. Pasti nggak ada nama gereja kan? Ada. Apalah? Nama gereja saya GBI. Gereja Betel Indonesia. Oh, pantas matem. Kalian nggak suka apa kan? Adat kan? Adat kan? Nggak suka adat kan? Kata siapa? Anti adat. Kata siapa? Loh, kata siapa? GBI itu Gereja Betel Indonesia nggak suka adat. Nggak usah bohong. Saya suka. Saya suka. Kau suka, tapi di gereja kau tuh melarang beradat. Nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Jadi larang siapa? Kenapa dibilang siapa ini bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kamu tidak mengakui. Terus kenapa? Nah, kalau saya mengakui Yesus bukan Tuhan karena tertulis. Coba Anda baca dalam Alkitab ya. Dia itu sebagai manusia karena dia itu terlahir. Dia lahir, mati dan bangkit. Tuh, coba. Kalau bukan manusia siapa coba? Nah, pengetahuan kau nol. Bukan nol. Zero. Itu fakta. Bahwasanya dalam Alkitab juga menjelaskan bahasanya Tuhan itu Esa, bukan 3. Bukan 3 dia. Ah udahlah, GB pun nggak jelas itu, sekte nggak jelas itu deh, ya. Namanya Betel, udah tahu ya aku. Kalian kalau dibilangin nggak benar. Kalian apa joget-joget apa sambil apalah manjat-manjat, nggak jelas kalian udah turun aja lah. Halo, itu kan Alkitab. Kalau Anda tidak bisa membaca Alkitab, berarti Anda tidak bisa baca. Master Teologi, sarankanlah sama kalian ya yang bergereja gereja Betel itu. Kalau kalian berdoa, sebenarnya kalian yang diolok-olok orang Islam nih. Kenapa?
Karena kalian yang menjelekkan Kristen tuh kalian sebenarnya. Karena Ini kalian, Silongor ini ketika kamu berdoa, dengar dulu. Ketika kamu berdoa, kamu Nggak ada yang menjelekkan, cuman Kalian berlebihan. orang dong-dong aja. Nggak berlebihan kalian berdoa. Kalau berdoa itu, Master, ada di Bible mengatakan gini. Perhatikan ya, itu nggak kau baca itu ya. Bukalah pintumu, berdoalah kamu, tutup lagi pintumu. Artinya apa? Bukan berarti lu joget-joget, terus sambil ribut lah, pokoknya kayak kesurupan. Itu sebenarnya itu dirubah, Bang Master. Itu nggak boleh berdoa seperti itu, seperti orang munafik. Nggak boleh itu. Ya itu kan orangnya yang munafik, bukan orang. Bang Master macet. Bukan orangnya. Ya itu orangnya yang munafik, bukan hatinya. Kalau hatinya orang benar ya, Sebenarnya- hatinya benar berarti dia orangnya benar, bukan munafik. Kan Yesus pernah mengatakan, janganlah kamu berdoa seperti orang Yesus munafik. saja mengajarkan sujud berdoanya. Iya, sujud. Itu Katolik itu. Itu Katolik itu yang bersujud. Kalau kita Itu Protestan Alkitab, bukan Katolik niru siapa? Alkitab. enggak, sekarang GBI apa enggak bersujud enggak? Sujud. Alah, sujud mana ada itu bongkok. Iya, Mak. Kamu yang tidak mengerti. Nah, di sini adanya gereja BTI Ternyata apa? Anda lebih senior dari saya, tidak mengerti tentang Alkitab ya. Aduh, malulah. Udah gue bilang, kalian sebenarnya yang menjelekkan Kristen sehingga agama-agama lain mengatakan dia, oh kok aneh ya orang Kristen ini kok berdoanya joget-joget Saya kasih tahu ya. Saya itu diapit dua agama ya. Satu Islam, satu Hindu ya. Di kalangan saudara saya seperti itu, tapi saya akur-akur saja sama mereka. Saya saya Kristen, nggak masalah, nggak ada yang ngelok-olok. Apapun tetangga saya, apalagi nggak ada yang ngelok-ngolok. Ngelok-ngolok itu orang bodoh berarti. Bicara itu apalagi laki-laki jangan kayak gitu ngomongnya Bang, mengelak-olok gitulah. Beda lah, dia kan orang Coba tanya Rum sini, apakah ada Islam yang mengolok-ngolok agama orang lain? Tidak ada. Semuanya baik-baik saja dari tadi. Tanya Bang aja Richard. tadi Ya, yang Bang, ya? Bang ini. Iya, nggak ada Bang. Dia yang ngolok ini tadi. Intinya Master teologi, bisa kamu peringati umat-umatmu itu kalau berdoa itu yang biasa aja, jangan sampai garuk dinding, sampai loncat-loncat, jangan. Nanti orang ini pun melihatnya Garuk aneh. dinding itu nggak ada dalam mereka. Alkitab. Saya pun aneh melihatnya. Ya, dalam Alkitab itu menyembah dan kebenaran, itu jelas itu. Masa di dalam bukan itu- jingkrak-jingkrak. Jangan berlebihan, aku bilang jangan berlebihan berdoa. Berdoa itu biasa aja lah. Orang yang berlebihan itu nggak bagus. Berdoa itu seperti Yesus, Bapa surga, itu seperti itu ya. Iya, kalian aneh kali kalian. Ada jingkrak, ada apa, entah kayak mana-mana kalian tuh, nggak jelas, nggak ada. Bersukacitalah dalam Alkitab juga ada, karena dalam Mazmur juga Bersukacita itu bukan jingkrak-jingkrak, Bang. Bukan jingkrak-jingkrak, itu berlebihan orang munafik kayak gitu. Terus menurut Anda jingkrak-jingkrak yang bersukacita seperti apa? Apakah menangis? Apakah cemberut? Kalau bersukacita itu berdoa. Kita bersukacita, aduh, kita bersyukur. Berdoa saja, iya. Memang kita mengajarkan gitu loh. berdoa, tetapi ya sukacita juga. Sukacita menurut Anda apa? Ayo, saya tanya. Ada lagi Sukacita bertahu, apa? Master, ada lagi pendeta yang nggak bisa jawab live. kan. Bersukacita itu harus senyum, ya, harus memuji Tuhan dengan kecapi dan rebana. Ini dalam Alkitab jelas loh. Dengar Tapi dulu, Bang Master, ada yang dia pendeta bilang tadi Master. itu garuk-garuk gitu. Garuk-garuk. Garuk-garuk itu agama apa Bang Ri? Dengar dulu Master. Ada pendeta yang live, biar tahu kok Master. Ada pendeta. Garuk-garuk apa? Ada pendeta live. Diam dulu kau, diam dulu. Ada pendeta live. Ketawa lagi. Ada pendeta live. Pendeta ini, udah gila, udah sampai mau Anda saja stroke tidak paham gimana mulutnya. saya ketawa. Ya itu, udah sampai stroke mulutnya apa? Berkhotbah padahal nggak ada isinya. Artinya apa? Berlebihan gitu lah, aku nggak suka. Saya loh. berkhotbah Nggak suka apa orang-orang yang data apa. yang ada, bukan pasal congok begitu.
Jadi kalian pun master teologi, kalian sebenarnya yang merusak Kristen tuh kalian. Apa berlebihan? Oh, saya yang paling benar. Oh, masuk Roh Kudus. Mana ada masuk Roh Kudus? Ada aja kalian kadang marah. Jelas kalian. Berdoa itu yang biasa aja kalian. Lawa-lawa kalian tuh aja berdua di sini. Bukan saya yang ngelawak, Bang, dia yang ngelawak. Kalian itu berlebihan. Nggak boleh kalian apa? Nggak boleh kalian berlebihan. Udah itu aja. Berdoa itu yang biasa. Tuhan itu pun nggak suka loh, Master, kuat-kuat suara kita. Nggak boleh kuat-kuat suara. Kayak memarahi Tuhan. Ya, Tuhan kan suka yang bising-bising. Nggak suka. Tidak suka gitu ya. Dia harus biasa aja. Kalau bisa Karena nanti dalam kita menyebutkan bahwasannya kalau bisa Master nggak usah orang tahu bahwa kita ini orang beragama, nggak usah tahu orang bahwa kita ini berdoa, nggak usah. Kita tunjukkan aja sikap kita gitu loh. Nggak usah malah tahu kita seperti orang munafik. Nggak suka saya. Iya. Waktu kau minta kepada Tuhan kau, waktu sembahyang berdoa dapat 90 juta, bagaimana ceritanya? Maksudnya? Ya waktu kau berdoa kepada Tuhan kau, bisa dapat 90 juta itu dari mana? Oh, kau cek profilku ya? Dari ngepet. Kalau saya tuh berdoa, kalau bisa aku nampakkan sama orang aku tidak beragama. Udah itu aja. Kalau bisa aku menampakkan sama orang bahwa saya berarti bukan Anda tidak orang baik. beragama berarti. Nah gitu. Saya tidak mau menjadi, saya orang baik loh. Tidak. Biarkan hubungan saya kepada Pantas Tuhan. saja. Saya ada yang tahu hubungan saya dengan Tuhan. Tidak Tapi punya kenapa agama, kamu pantas nuduh- saja seperti nuduh ini. Bang ini? Astagfirullah. Kenapa kau nuduh Bang Master garuk-garuk tadi? Itu benar nggak itu? Iya si Master ini kalau berdoa sambil garuk-garuk Lah, tadi pantat. kau bilang garuk-garuk. Garuk pantat, garuk kepala. Nah, betul nggak itu? Pantat pula disinggung, macam mana nih? Makanya Bang Enggak, betul nggak itu? Itu harus tadi saya dibantah. ketemu sama orang ini, Mbak KKN ini. Gimana saya tidak ketawa? Tapi itu ya, tapi salut juga saya nengok kau Master. Master, tapi saya salut juga nengok kau. Kenapa bilang? Karena saya sudah kasar dari tadi ya. Kau tenang aja menghadapi saya. Berarti kau beragama. Nah itu saya biasanya saya kalau mencoba yang orang gitu. Sabar. Kan dalam Berarti kau Alkitab beragama, kan dijelaskan. Berarti suami kau stres lah ya. Berarti suami kau ngadepin kau stres lah ya. Enggak juga. Bukan aku lah yang ngomong. Hanya suamiku yang pawang untuk saya. Kalau yang lainnya nggak mampu. Berarti kesimpulannya Bang Master ini tidak menuhankan Yesus, dia yang benar ya? Kau salah berarti ya? Bukan yang benar. Maksudnya saya kan Loh, tadi kau bilang benar. Master Gimana? kalau berdua itu kalau bisa Dimulai lagi. Yang mana yang benar? Jelaskan. Kalau bisa berdoa jangan berlebihan Bang Master, kan aku bilang. Noise. Lanjut. Silakan. Lanjut. Kau kasih contoh Ini dulu. gimana? Silalahi, bagaimana cara kau berdoa itu? Bagaimana? Coba contohkan. Gimana saya mencontohkan?